Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana dengan NIM 2107145 dari kelas 1A Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan mengenai kekeliruan dunia pendidikan kita. Pendidikan kita saat ini adalah pendidikan yang membunuh potensi atau kreativitas sebagai daya hidup utama, selalu memaksakan kehendak agar anak sama rata kemampuannya. Padahal sebenarnya potensi manusia antara satu dengan yang lainnya berbeda, yang melahirkan manusia bisu tanpa daya kritis, kurang percaya diri untuk mengungkapkan pendapat. Sebenarnya, apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan mungkin akan berbeda-beda dan bisa jadi perdebatan banyak pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya. Semua murid dipaksa harus mempelajari hal yang sama semua orang. Kapan dia harus belajar juga diatur, dan murid juga harus mencapai standar yang sama. Kalau kata Sir Ken Robinson, cara kayak gini malah membunuh kreativitas siswa, dan dampaknya minat siswa juga berkurang. Dengan sistem yang terkesan memaksa siswa untuk belajar pelajaran yang siswa tidak sukai, dan tidak semua siswa itu suka sama pelajaran yang ada di sekolah. Tapi karena ada standar nilai yang harus dicapai untuk naik kelas atau lulus, mau tidak mau siswa harus mempelajari semua mata pelajaran itu. Mungkin ada siswa yang tidak bisa mengerjakan soal matematika, belum tentu karena dia bodoh. Mungkin siswa tersebut kurang berminat pada matematika. Mau les privat sekalipun, kayaknya nggak akan bisa bikin dia jadi pemenang olimpiade kalau pada dasarnya dia nggak punya minat matematika itu. Apakah dengan cara seperti itu tujuan pendidikan akan tercapai? Saya rasa tidak, karena sesuatu hal yang dipaksakan pasti hasilnya pun tidak maksimal. Banyak siswa yang remedial atau bahkan sudah menyerah dengan ujian seakan menganggap dirinya bodoh. Dan percayalah, semua orang terlahir unik. Sangat disayangkan kalau harus dibentuk dengan cara yang kaku kayak sistem pendidikan formal yang ada saat ini. Seorang tokoh psikologi, Howard Gardner, yang terkenal dengan teori multiple intelligences, berkata, semua orang tidak dilahirkan dengan semua kecerdasan. Jadi sebenarnya nggak ada anak yang terlahir bodoh atau pintar. Yang ada adalah anak yang menonjol dalam satu atau beberapa kecerdasan saja. Bahwa yang membuat siswa itu terlihat bodoh atau ketika siswa dipaksa mempelajari pelajaran yang dia tidak sukai atau gemari, dan kecerdasan dia bukan di satu pelajaran itu, berakhir dengan nilai tidak memuaskan. Padahal kalau sesuai minat dan bakatnya, lebih baik lagi, mungkin siswa yang bodoh di pelajaran tersebut akan unggul di pelajaran lainnya. Mengakibatkan kondisi pendidikan saat ini belum bisa membuat siswa-siswi lulusannya untuk siap menghadapi tuntutan zaman. Nyatanya kehidupan gak hanya mementingkan nilai, karena nilai tinggi di sekolah itu gak menjamin orang itu akan selalu sukses. Banyak orang yang gak dapat nilai tinggi di sekolah, tapi punya kehidupan yang sukses. Contohnya Albert Einstein. Pelajaran yang diajarkan di sekolah itu nggak relevan dengan kebutuhan kita buat menjalani kehidupan. Banyak banget hal yang kita butuhkan untuk kehidupan, tapi tidak diajarkan di sekolah. Contohnya, public speaking, leadership, membangun rasa percaya diri. Banyak orang yang bertalenta tapi nggak bisa menunjukkan talentanya karena nggak percaya diri. Begitupun sebaliknya, banyak orang yang sebenarnya kurang bertalenta tapi bisa sukses ya karena dia percaya diri. Itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup sebenarnya.
Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang sudah lulus sekolah belum bisa siap untuk menjalani kehidupan, belum siap untuk beradaptasi dengan dunia pekerjaan, atau mungkin belum siap untuk menghadapi kemajuan iptek dengan maksimal. Karena ada kesenjangan antara apa yang kita pelajari dengan apa yang kita butuhkan di dunia saat ini. Makanya membutuhkan evaluasi dan perlu perubahan sistem pendidikan di Indonesia yang ada saat ini. Hal ini agar sistem pendidikan yang ada itu bisa lebih relevan dan efektif untuk diaplikasikan di abad ini. Akhir kata, saya mau mengucapkan terima kasih untuk guru-guru hebat yang ada di Indonesia karena sudah memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Menjadi guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua orang mungkin bisa jadi seorang guru, tapi nggak semua orang bisa menjadi guru yang baik untuk muridnya. Indonesia membutuhkanmu, merdeka!